Halo teman-teman, welcome back ke channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin sampai sejauh ini. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung aja ya ke ceritanya. Ini ya yang akan jadi supir baruku. Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. Pak Budi, kenalkan, Niki Ndoro Sasri, ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung. Seakan-akan ia berbicara di depan seorang maharaja. Setelah menjelaskan panjang lebar, mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantar Pak Budi ke belakang rumah. Di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap untuk itu. Dibuatlah kamar itu yang memang khusus untuk supir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini. Mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini. Namun ada 5 anaknya yang ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki. Dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud Bu Asri adalah sebuah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu, Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandawa. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika seorang keluarga melahirkan 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandawa. Dan itu masih dipercaya sampai saat ini. Maksud kutukannya adalah konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya ia akan gila atau lebih kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun itu hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dahulu. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepalanya sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga satu anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Bu Asiri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi. Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah, kalian tahu sendiri kan. Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asiri juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang. Sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo, namun ada di seberang. Bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh. Namun setiap dipandang entah terlihat menakutkan sekali. Seolah-olah ada yang berdiri di pelantaran gazebonya. Pak Budi mengangguk pertanda ia mengerti dan hari itu Bu Asiri pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi merasa asing saat berdiri di sini. Adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asiri tercium seperti aroma pandan. Mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun mulai hari ini ia akan sering bertemu beliau. Saat malam kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi berjalan mau melihat keseluruhan rumah ini. Meski hanya dari luar rumah, tapi ia tahu larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu.
Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun, cahayanya temberem hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi masih merasakan bila ia seperti sedang diawasi. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Di sanalah ia melihat perempuan itu berdiri. Pak Budi kemudian duduk, pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana, tiba-tiba seseorang mendekatinya. "Mas!" Kaget. Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya, masih dengan tatapan tidak mengenakan itu, seolah-olah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk merinding. "Masnya baru kerja di sini?" Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Perempuan itu menjawab seadanya, bahkan ia tidak memberitahukan namanya pada Pak Budi. Ketika mereka masih saling berbincang satu sama lain, tiba-tiba Pak Budi baru menyadari di belakang perempuan itu, anak lelaki itu bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri, seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. Kalau jadi Anda, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik tidak kemana-mana. Anda belum tahu apa yang ada di sini. Permisi, Mas. Oke teman-teman, mungkin sampai itu aja dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Mungkin kita lanjutkan besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.